Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Kang Sian. Oke, pada video kali ini yaitu pada tanggal 8 Oktober 2022 kondisi stock market di TradingView ya. Tentunya ya ini cukup merah juga ya, cukup kuat, yaitu sekitaran minus berapa ini? Untuk si BBRI itu minus 1,55% dan kemudian untuk BCA itu cukup kuat, yaitu sekitaran minus 2,67%. Tapi untuk di si stock market ini di sini ada yang bagus nih, yaitu dari sahamnya yaitu Bumi Research ya, yaitu mengalami kenaikan yang cukup kuat, yaitu sebesar 14,11%. Itu ada apa sih dengan si dia itu, nanti kita akan bahas ya. Kemudian untuk kondisi si cryptocurrency tadi pagi itu sempat di merah banget ya, untuk di merah banget untuk penurunannya itu ya sekitaran berapa tadi pagi itu. Kalau misalkan kita coba lihat mengalami penurunan sebesar 0,86% ya teman-teman, yaitu sebesar dengan total crypto market cap yaitu sebesar 945,18 billion US dollar teman-teman. Oke, kemudian untuk sekarang kondisinya itu balik lagi ya, karena mungkin Bitcoin itu cukup bagus juga. Kalau misalkan kita coba lihat Bitcoin itu sekarang ada di sekitaran 19.500 ya, 19.500. Kemudian untuk si Bitcoin dominance-nya itu ada di sekitaran 1.274,9 teman-teman. Sempat anjlok, kemudian dia sempat naik lagi ya. Kemungkinan ini untuk si altcoin itu cukup tertekan ya, kalau misalkan dia semakin naik ya untuk si Bitcoin dominance-nya. Tapi kalau sekarang itu ya cukup agak mending ya daripada tadi pagi banget gitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum ke videonya kita langsung aja, let's go. Oke teman-teman, nih saya akan membahas mengenai pertama dari sebuah berita, yaitu Grup Salim masuk jadi investor harga saham Bumi Resource mengoke 14%. Dari di awal saya katakan. Jadi di sini itu ada suatu berita yang cukup bagus ya, yaitu dari hari kemarin ya. Sehingga pada kemarin maghrib itu ya cukup kuat tuh untuk meroketnya gitu. Jadi harga saham PT Bumi Resource TBK Bumi meroket 14,11% atau 23 poin ke level Rp 186 rupiah pada akhir perdagangan Jumat tanggal 7 bulan 10 2022. Hal ini terjadi sesaat setelah perusahaan memastikan entitas Grup Salim menyerap saham baru yang akan diterbitkan perusahaan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, BI entitas Grup Bakri ini bahkan masuk ke dalam top volume dan top frekuensi atau menjadi saham dengan volume dan frekuensi yang paling banyak di perdagangan di bursa saham sepanjang hari ini. Ini kalau misalkan kita coba lihat dari chartnya ya, untuk si saham Bumi Putra ini dari sejak bulan Juni ya sampai ke per hari ini yaitu mengalami kenaikan cukup kuat teman-teman, sampai ke 237%. Ini gila banget, ini kuat banget ini untuk si PT Bumi Research ini ya, bagus banget ini. Sepertinya untuk kedepannya nanti kita akan coba bahas di Stockbit ya. Dan ini untuk yang per hari kemarin itu di sini ya, per 6 Oktober 7 Oktober ini itu sebesar 14%-an di sini. Dia sempat koreksi juga ke banding, mungkin karena keputusan si The Fed yang kenaikan suku bunga di sini sempat anjlok jauh juga, tapi kemudian dia mampu untuk rebound lagi teman-teman. Mungkin untuk yang next selanjutnya dia itu akan, kalau misalkan kita coba menggunakan tren Fibonacci extension, yaitu dari sini masuk ke sini kemudian sini, mungkin target berikutnya itu adalah di kisaran di 0,5 ya, yaitu di harga 221 ya, 221 rupiah. Kemudian yang keduanya next targetnya itu yaitu ada di angka 275 rupiah. Kemudian yang berikutnya itu ada di angka 316 rupiah. Ini cukup bagus juga ya untuk si Bumi Research. Kemudian untuk kalau misalkan kita coba klik di sini teman-teman, kita coba klik di sini maka akan masuk ke sini ya.
kita akan melihat mengenai fundamental dari Bumi Research ini menurut si TradingView ya teman-teman. Jadi ini adalah saham Bumi Chart, yaitu dengan time frame 1 tahun ya, time frame 1 tahun mengalami peningkatan terus ya dari awal tahun 2022 sampai sekarang cukup bagus. Kemudian ini itu adalah laporan keuangannya, finansialnya menurut si TradingView teman-teman. Ini itu adalah sebuah profilnya dari si PT Bumi Research ini ya. Kalau misalkan kita coba lihat di sini ya, jadi PT Bumi Research ini itu adalah beroperasi sebagai perusahaan induk yang bergerak di bidang pertambangan, kemudian batu bara, jasa minyak dan gas ya, juga emas juga di sini, ada gold di sini, ada gold. Jadi segmen holding company mengacu pada perusahaan dan perusahaan induk lainnya dalam grup ini. Segmen batubara terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi deposit batubara. Segmen layanan menawarkan layanan pemasaran dan manajemen. Segmen migas mengeksplorasi sumber daya minyak dan gas. Kemudian segmen emas melibatkan sumber daya emas. Jadi perusahaan ini didirikan pada tanggal 26 Juni 1973 dan berkantor pusat di Jakarta. Oke, menurut dia itu seperti ini. Kemudian kita coba dari segi finansialnya, nanti sama ya. Ini juga cukup bagus ya. Untuk dari segi revenue-nya juga untuk di kuartal 2, dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu mengalami peningkatan. Nah, untuk di kuartal 1 dia mendapatkan sebesar 5,02 triliun ya. Kemudian untuk di kuartal 2 nya dia mencapai ke 9,01 triliun. Nah, untuk income-nya ya, untuk revenue. Nah, balance sheet-nya, ini cash flow-nya sini juga cukup jelas juga ya. Kemudian ini untuk yang si dividen ya, untuk si dividennya itu jadi ini maksudnya perusahaan ini ya sebelumnya belum membayar dividen dan saat ini tidak ada informasi tentang apakah akan membayarnya di masa depan. Mungkin ini belum masuk untuk ke si TradingView teman-teman. Oke, kita coba sekarang untuk melihat di Stockbit-nya. Untuk Stockbit yaitu si ini untuk Salim Group ini cukup bagus juga. Ada juga berita ini, Salim Group eksekutif privat placement saham Bumi Research Bumi menari lincah katanya. Salim Group tergoda mengelola saham Bumi Research Bumi. Itu ditunjukkan dengan ikut terlibat mengeksekusi privat placement emiten batubara berbesutan Bakri Group tersebut. Ya, Bumi Research tengah menghelat privat placement maksimal Rp24 triliun atau setara 1,6 miliar US dollar. Ini cukup kuat juga ya. Kemudian di sini juga ada dari grup Salim akan ikut dan mengeksekusi aksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Alias privat placement emiten grup Bakri PT Bumi Research. Sebagai investor strategis, Antoni Salim bakal masuk ke saham Bumi melalui 2 perusahaan. Ini yaitu pada tanggal 8 Oktober. Jadi baru berita-berita ya, baru akan, tapi market udah gila, udah kencang ya. Udah kencang, mesin cukup lumayan mengalami kenaikan sebesar 14%. Kemudian kita coba, kalau misalkan kita coba lihat dari segi ini kayak stepnya. Di sini ada juga di sini untuk current valuation Stockbit. Jadi teman-teman kalau misalkan mau coba untuk buat investasi di masa depan ya, itu apalagi untuk menghadapi resesi yang akan segera datang ya, lebih baik teman-teman investasi di saham yang memiliki performance yang cukup bagus ya seperti di Bumi Research ini. Teman-teman bisa mendownloadnya di Stockbit ya. Untuk ininya kode referral nanti saya akan kasih ada di deskripsi ya teman-teman. Kemudian sini untuk net income-nya ya, untuk net income sama revenue-nya yaitu mengalami terus peningkatan ya dari 2021 ya, yaitu sebesar 170 billion. Ini menurut si Stockbit. Kemudian untuk 2022 ini mencapai ke 621 billion ya. Balance sheet-nya juga kalau misalkan kita coba lihat sini bisa dilihat nggak ini balance sheet. Oke teman-teman, nah ini untuk si balance sheet-nya juga mengalami peningkatan nih sangat kuat ya. Dari si Bumi Research
cukup bagus. Kemudian sini untuk ininya, untuk finansialnya juga di sini ada jelas ya, cukup jelas di sini. Kalau misalkan untuk usahakan kita untuk kita pelajari teman-teman, bagus juga. Tapi saya nggak akan membahas mengenai detail mengenai tentang keuangannya, laporan keuangannya ini tuh, karena itu bakalan terlalu panjang teman-teman. Kemudian sini untuk seasonality-nya ya, untuk seasonality-nya kemudian dia tahun 2022 yaitu bulan Oktober mengalami peningkatan sebesar 35,77%. Dengan total selama tahun 2022 itu sekarang itu ada di 177,61, yaitu hijau banget ya teman, sangat bagus sekali gitu. Ini tuh belum ke November sama Desember, tapi di sini udah keren banget, udah tinggi. Oke, itu untuk saran dari saya untuk bila teman-teman ingin mencoba untuk di Bumi Research atau untuk di saham, sungguh bagus juga gitu. Kemudian untuk kripto yaitu XRP itu cukup bagus teman-teman. Kalau misalkan kita coba lihat untuk di kripto, XRP itu sekarang itu ada di berapa, di sini ada di 0,5178. Di sini dia itu kalau misalkan kita menampilkan time frame daily ya, untuk time frame daily dia itu ada yang namanya itu symmetrical triangle pattern. Itu di sini awalnya dia di sini mampu berhasil untuk breakout yang kemudian untuk berikutnya itu ada di area sini ya teman-teman. Area 0,5193 sampai ke 0,5563. Kalau misalkan dia mampu breakout di sini, kemungkinan dia itu akan target yang berikutnya itu adalah di kisaran di area sini teman-teman, di area sini ya. Yang berikutnya next levelnya dari si XRP. Jika dia mampu keluar di area ini di antara 0,5169 atau 0,5201 sampai ke 0,5554 atau 5555 ya teman-teman. Berikutnya adalah di next targetnya itu adalah di kisaran 0,6014 atau berapa ini, 0,6032 sampai ke 0,6491. Kemudian untuk ininya juga, untuk beritanya juga bagus-bagus ya di sini untuk si XRP itu. Pertama sini yang jadi trending itu adalah berita dari si FTX ya. Di FTX itu dia itu mampu atau akan bekerja sama ya dengan Visa ya. Dan Visa itu akan mengeluarkan sebuah debit card yang bisa dipakai menggunakan Bitcoin ya teman-teman, yang akan disebarkan ke 40 negara yang ada di Eropa teman-teman di sini. Ini itu isinya. Kemudian untuk si XRP ini, yaitu di sini itu adalah di bawah dia itu akan merekam pertumbuhan jaringan tertinggi untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir ini. Di sini juga cukup bagus beritanya, makanya cukup sentimennya itu adalah positif banget untuk XRP ya. Kemudian sini juga ini yang cukup bagus juga, yaitu bahwa si Ripple ini ya mengecam SEC karena menantang pengarahan ambisius dari dua perusahaan yang tentunya itu dari kalau misalnya kita coba lihat tadi itu saya tuh udah cepet baca di sini ya. Kemudian yang paling penting itu sini ya, di sini SWIFT akan menjalani peningkatan besar-besaran, apakah Ripple siap gitu ya. Ini yang menjadi poinnya dari berita ini. Jadi sini itu seperti yang setelah dilansir di Financial News, SWIFT jaringan pembayaran dan pengiriman pesan global semakin dekat untuk beralih ke standar ISO 2022. Transaksi akan berlangsung November ini, membuat format pesan baru bersedia untuk sekitar 11.000 bank. Menurut raksasa perbankan JP Morgan, itu akan menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam sejarah perbankan karena proses transisi mungkin memakan waktu beberapa tahun. Selama periode ini, bank akan menggunakan standar lama dan baru, awalnya SWIFT, lalu tetapi migrasinya tertunda 1 tahun pada Mei 2020. Ripple bergabung dengan Komite Standarisasi ISO 2022 sebagai perusahaan pembayaran blockchain pertama lebih dari 2 tahun lalu. Jadi ini tuh maksudnya itu
adalah bahwa si XRP itu akan melakukan semacam pembayaran atau jaringan pembayaran dengan menggunakan SWIFT, yaitu secara global, di mana JP Morgan yang menjadi salah satu pendukungnya ya, perusahaan besar yang menjadi pendukungnya dari si XRP ini gitu. Ini projectnya itu jadi cukup bagus juga ini, makanya untuk XRP itu cukup kuat sekali. Kemudian sini juga ada XRP Ledger ya. XRP Ledger juga ini bagus nih untuk si beritanya itu. XRP Ledger memperbarui ONL-nya. Apa artinya ini gitu? Jadi sini itu bahwa si XRP itu nilai menjadi validator baru transaksi buku besar XRP atau ledgernya itu ya. Dan beberapa banyak entitas yang dikendalikan Ripple yang masih berpartisipasi dalam proses tersebut. XRP Ledger Foundation membagikan pembaruan NL, pengaruh Ripple berkurang. Oke, kemudian sini menurut pengumuman resmi yang dibagikan oleh XRP Ledger Foundation, sebuah organisasi nirlaba terdaftar di Estonia, kemudian yang mendukung ekosistem XRPL Unique Node List NL baru telah dirilis dengan pembaruan yang sangat besar. Terus pertama ya, diputuskan untuk menambahkan entitas validasi baru ke daftar validator default. Expector proyek ini membuktikan dirinya sebagai anggota ekosistem XRPL yang aktif dan andal ya, yang berpengalaman gitu ya. Kemudian sini operator proyek ini telah berkontribusi pada keseluruhan infrastruktur XRPL, termasuk menjaga server riwayat lengkap. Validator juga telah mempertahankan uptime yang sangat baik sebelumnya dimasukkan. Kemudian XRPL Foundation memutuskan untuk menghapus dua validator yang dikontrol Ripple dari daftar sementara satu validator baru oleh Ripple yang ditambahkan. Kemudian yang mengatakan Ripple sekarang mengontrol 2 dari 35 validator atau kurang dari 5,8% dari kekuatan komputasi terdistribusi. Langkah baru menuju desentralisasi XRP Ledger. Ini ya dari si Twitternya dari XRP Ledger Foundation. Oke teman-teman, mungkin begitu aja untuk video kali ini ya. Semoga mudah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman. Ingat, disclaimer on dan dior ya, karena saya bukan financial advice-nya teman-teman. Oke. Have a nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.